Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Video ini akan berisi pembacaan naskah Demit bagian keempat atau bagian yang terakhir, bagian yang paling panjang. Bagian keempat ada di halaman 21 sampai 31. Semua karakter saya pikir terlibat di bagian ini. Saya akan membacakan dengan elemen drama supaya membantu kalian untuk mengikuti atau mencoba mengikuti jalan ceritanya. Ya, jadi Demit bagian 4. Di tempat tinggal jin pohon preh, Gendruwo masuk ke tempat itu diikuti Egrang, Wilwo, dan Sawan. Gendruwo sedang gusar dan tegang. Diungkapkannya kemarahan itu dengan tembang. Wilwo, Egrang, dan Sawan mencermati kemarahannya. So in this episode, Gendruwo is actually very upset and very angry. And he expressed that in a song in Javanese. Yeah, Gendruwo. Kecengklok rasane ngati, si Gendruwo dituduh mendahului pimpinane. Perih rasaning ati, perih rasaning ati, apa tumon, bicara kesal, kebangetan. Jadi lagunya kombinasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Egrang, Wilwo, dan Sawan. Apanya yang kebangetan? Gendruwo. Ya. Kalian duduk dan dengarkan. Kemarin aku membaca kitab Cahawo. Cahawo itu adalah catatan harian Gendruwo. Buku harian pribadiku sendiri. Di dalam catatan itu disebutkan sebuah negeri yang bernama Utara Nusia. Utara artinya lor. Nusia artinya manusia. Dus tidak salah lagi. Itu adalah negeri kita yang terletak di sebelah utara kediaman manusia. Disebutkan bahwa di negeri Utara Nusia itu tak ada panas yang terlalu, tak ada dingin yang terlalu, tidak ada pahit yang terlalu. Semua tenang, 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 tenang. Ora ana panas, ora adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang. Adem ayem kadya siniram banyu wayu sewindu lawase. Negeri kita dulu aman tenteram. Tak ada perampokan, tak ada kekerasan, apalagi penggusuran. Kisah, tiba-tiba datanglah bala tentara manusia dengan membawa peralatan yang meraung-raung bagai serigala, memporak-porandakan tempat tinggal para demit. Kerajaan kita dirusak, harkat kedemitan kita diinjak-injak. Waktu itu kebetulan aku menjabat sebagai PPD. Apa itu? PPD adalah Panglima Pasukan Demit. Jiwaku menjadi terpanggil untuk berjuang menghadapi agresor yang rakus itu. Aku bangkitkan semangat para demit yang lesu, yang pasrah karena patah semangat. Sehingga sedikit demi sedikit semangat para demit bangkit. Dan dengan lantang aku berani berkata kepada para manusia, "Iyo sakarepmu, keke jero koyok manuk beranjangan. Kopat kapito koyok ulo tapak angin, kena ninggalo Gendruwo, ajur dadi sewalang-walang." Saudara-saudara sekalian, Egrang, Wilwo, dan Sawun bertepuk tangan riuh. Gendruwo, tapi itu dulu. Sekarang semuanya sudah terbalik. Perjuangan dan pengorbanan yang saya lakukan waktu itu kini telah dilupakan oleh jin pohon preh. Aku sebagai pemilik ide tidak lagi direken oleh jin pohon preh. Okay? Note from me, direken, reckon, respected, recognize, acknowledge.
Bahkan sekarang dengan gampang ia mencampakkan diri saya semena-mena. Pimpinan macam apa itu? Historis dia. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi selagi kalian belum dicampakkan, saya sarankan agar kalian jangan mau digunakan sebagai begundalnya oleh jin pohon preh. Setujukah kalian? Egrang Wilwosawan. Setuju. Gendruwo. Kalian juga jangan mau dijadikan kambing hitam atau korban kesalahan oleh jin pohon preh. Setujukah kalian? Egrang Wilwosawan. Setuju. Gendruwo. Bagus. Kalian harus berani menunjukkan persatuan dan kesatuan para demit. Siapa berani berkata bahwa kita telah kehilangan tenaga? Siapa berani berkata bahwa kita minder dan takut menghadapi manusia? Tidak, aku berani berkata kita masih mampu berbuat. Kita tidak pernah merasa minder dan takut. Kita tidak pernah menggantungkan nasib kepada siapapun. Karena demit itu universal. Oleh karena itu, sekarang aku ingin mengemukakan satu gagasan, yaitu kita dongkel kedudukan jin pohon preh. Setujukah kalian? Saat itu juga jin pohon preh muncul. Egrang Wilwosawan Setu. Melihat kedatangan jin pohon preh dan takut. Enggak. Gendruwo. Enggak, Jin pohon preh. Setuju, jin pohon preh itu memang layak digusur. Dia sudah usur. Sudah saatnya turun ya Gendruwo ya. Gagasan cemerlang lo itu. Saya dukung lo. Malah kalau perlu saya carikan investornya supaya usahamu yang luhur itu sukses selalu. Bukankah begitu Gendruwo? Gendruwo. Enggak, Gendruwo has changed his tone. As soon as the boss turn up, he start changing his mind. Jin pohon preh. Lah kalau sekarang kamu cuma klecam-klecem, padahal tadi tampak serem. Jangan seperti banci Gendruwo. Kamu ini panglima demit loh. Bukankah begitu para demit? Egrang, Wilwo, dan Sawan serempak menggeleng. Jin pohon preh. Waduh, sekarang kalian ikut-ikutan bego, padahal tadi kalian juga bersemangat. Egrang Wilwosawan. Tidak, jin pohon preh. Begitulah jawab yang munafik. Selalu kompak seperti paduan suara. Para demit sekarang kapok-kapok tidak bawa rencana sinting seperti berarti menurunkan kewibawaan jin pohon preh. Gendruwo, Egrang Wilwosawan. Kapok. So in English you can translate that for they apologizing. Sorry sir. Tiba-tiba terdengar kembali suara gemuruh. Meraung-raung mengancam. Para demit kembali kalang kabut. Bersiap mempertahankan diri untuk mempertahankan diri lagi. Jin pohon preh. Bagus itu, artinya kita harus kembali dalam ikatan persatuan. Kita kokohkan lagi semangat kita dan kita usir jika musuh datang. Kita singkirkan rasa saling curiga. Kita pertahankan kekuatan kita ini. Jin pohon preh memimpin para demit mengkonsentrasikan diri mereka menembang. So, after this they sing next. Jin pohon preh dan para demit, they doing it together. Mix of old Javanese ya. Para demit menggebrak, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengkonsentrasikan diri, mempertahankan diri dari ancaman itu. Tapi yang datang ke tempat itu ternyata sesepuh desa. Jadi sesepuh desa dan pembantu desa dan rajek besi juga. Ya. Mereka mendekati pohon preh. Para demit langsung mencermati mereka. Gendruwo. Sesepuh desa lurahe. Jin pohon preh. Sesepuh desa, nah itu artinya kita bakal makan.
sesepuh desa. Jin pohon preh, kini kami datang membawa sesaji secukupnya, menyodorkan sesajinya. So, sesepuh desa, pembantu sesepuh desa dan Raja Kusi, they all came together to where the group of the maid. Sesepuh desa is carrying some offerings and then presenting it to Jin pohon preh and the members of the maid group. Grang, tolong dicek. Grang was asked to check. Grang setelah mencek sesaji, aduh, kita dihina lurai. Masa kita cuma dikasih endas kutuk. Endas kutuk, that's Japanese word. It means kepala ikan kutuk. Head of fish, very specific fish. Genderuwo marah mendekati sesepuh desa hendak memukulnya. Oh, edan, kurang ajar. Genderuwo was ready to hit the sesepuh desa. Jin pohon preh menahan genderuwo. Jangan nekat, kamu mesti sabar. Kepada manusia itu kita harus penuh toleransi. Tidak perlu dimaki, dipukul, sebab manusia datang kemari selalu akan membawa upeti. Dan namanya upeti akan bertambah dengan sendirinya. Sabar ya, sesepuh desa. Menambah sesajinya, is adding more offering. Jika merasa dirasa kurang, jika Jin pohon preh, maka dengan ini saya tambah kembang borehnya. Jin pohon preh, nah ya kan, tambah dengan sendirinya kan, karena memang begitulah sifat upeti itu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi rumah Spanyolan, sesepuh desa. Saya tambah lagi dengan kemenyan. Jin pohon preh, menyan, wah lumayan, bisa untuk mut-mutan. Sesepuh desa, Jin pohon preh, kedatangan kami di sini sebetulnya ingin menanyakan apakah di sini terselip seorang wanita dari dunia kasar. Jin pohon preh, terselip? Aneh lu, wanita kok terselip? Biasanya wanita itu kan di akhirannya I kan, sesepuh desa. Adapun nama wanita itu adalah, aduh, siapa ya? Siapa namanya Pak Rajek? Rajek besi. Suli, sesepuh desa. Ya, namanya Suli, Jin pohon preh, genderuwo. Suli, aduh, jangan-jangan wanita yang dimaksud sesepuh desa ini wanita yang kemarin diculik sewan itu lurai. Grang. Aneh ya, kok mereka manusia-manusia itu bisa mengerti bahasa kita ya? Itu karena mereka sering menseminarkan kaum demit. Sawan ya tidak toh. Mereka itu kan sering baca koran mingguan yang isinya demit semua. Ya tidak toh, ini akibat dari komputerisasi di segala bidang. Genderuwo, soal wanita saya usul lurai, tanyakan kepada dia, apakah wanita yang dibawa sawan kemarin itu tergolong manusia seutuhnya atau tidak? Ini penting untuk menjaga agar jagat ini tetap steril lurahe. Jin pohon preh, jika demikian aspirasi para bawahan, saya sebagai pimpinan yang baik patuh melaksanakannya. Selamat tinggal. Genderuwo Grang Wilwo sawan, selamat jalan Bapak. Jin pohon preh mendekati sesepuh desa. Saudara sesepuh desa, sebelum akhirnya memberikan keputusan penting, saya perlu mengecek wanita itu. Apakah wanita yang kamu maksudkan itu tergolong manusia seutuhnya atau tidak? Atau manusia yang sudah utuh atau utuhnya sudah hilang? Sesepuh desa, ya kadang-kadang utuh, kadang-kadang tidak. Ini sangat perlu sekali saya ketahui secara persis supaya jagat kami tetap steril, tidak tercemar. Jika memang ada, perkenankan saya untuk meminta kembali wanita itu. Apa? Dikembalikan? Enak saja.
Ketahuilah sesepuh desa, meskipun kami ini cuma demit, kami juga menganut asas musyawarah dan mufakat. Artinya segala keputusan tidak bisa tiba-tiba dilahirkan, harus dirembuk dengan staf lainnya. Bersediakah sampean menunggu sesepuh desa? Silahkan Jin Pohon Preh kembali menuju ke tempat para demit. Genderuwo Wilwo Sawan. Selamat datang Bapak, selamat datang kembali Bapak Jin Pohon Preh. Nah, begini para demit. Dalam pembicaraan tadi terbesit keinginan manusia untuk kembali wanita yang ternyata diculik Sawan. Sekarang saya meminta pertimbangan kalian. Drew, saya punya pendapat agar segera kita membuat perjanjian baru lagi dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Baiklah jika memang begitu, sekarang saya akan ke sana. Selamat tinggal adik-adik, Bapak akan berjuang. Jin Pohon Preh kembali menemui sesepuh desa dan rombongannya. So just a little note from me. So this discussion, mediations taking place. There's the place where the trees and the demit group, and then there is the warga desa and the contractor somewhere. Yeah. The Jin Pohon Preh keep coming to the group of demit, discussing what should be the best way to do, what to talk to the group of Rajak Besi and warga desa, and sesepuh desa, of course. Yeah. Okay. Jin Pohon Preh, sesepuh desa, egrang. Lurahnya kurang meyakinkan, bikin serem, dibikin angker biar menakutkan. Yeah? So Jin Pohon Preh will start talking to sesepuh desa, and egrang, one of the members of the med, said, no, put a little bit more force, please, to intimidate them. Put a little bit more fear to scare them off. Jin Pohon Preh, sesepuh desa yang sedang berbicara kepada Rajak Besi dan pembantunya langsung kembali mendekati Jin Pohon Preh. Bapak sesepuh desa yang saya hormati, setelah kami melangsungkan diskusi singkat dengan para staf, akhirnya diperoleh intisari daripada keputusannya bahwa kami pada dasarnya tidak keberatan seumpama wanita sandera itu dipulangkan ke Jagadkasar. The decision was made that the demit agreed to return Sulu. Namun begitu, hasil diskusi kami menyarankan supaya kita harus sama menghormati kedaulatan dan kehidupan masing-masing. Jangan saling memangsa, jangan saling mengganggu ketentraman, kita harus menghormati. Demikian hasil keputusan, terima kasih. Jin Pohon Preh also added that one conditions that we need to respect each other. You're not intervening our lives and we're not going to interfere in your life. And he said that's the report of our discussion. Sesepuh desa. Hasil dari diskusi singkat kami, maka kami pun telah mendapatkan suara bulat bahwa kami akan memugar tempat ini sesuai dengan citra perdemitan. Sesepuh desa also reporting to Jin Pohon Preh, saying that we also agree that we're going to respect your wishes, and we're going to build the area and consider your wishes. Jin Pohon Preh, kalian akan memugar tempat ini. Jangan, itu artinya cuma akan mengkultuskan demit. Itu tidak baik. Kultus mengkultuskan itu biarkan menjadi bagian manusia. Demit tidak mengenal kultus pada para demit. Ya. Jin Pohon Preh though rejecting, he said, we don't want to do anything to build something to indicate that we'll be the same as human being. And he asked his people, okay, yes, correct, ya, sesepuh desa. Tapi saya mengenalnya kok, ya, Mbah ya, pembantu sesepuh desa.
Ya, iya, sepuh desa. Jika usul tadi tidak berkenan, maka saya akan memperbarui janji, yaitu kami tidak akan lagi mengganggu kehidupan para demit. Kami betul-betul berjanji. Jin pohon preh. Baiklah kalau memang begitu, tapi kalian sendiri yang membuat janji loh. Kita memang harus saling menghormati. Sawan, segera kembalikan wanita dari jagat kasar itu. So, between sesepuh desa and Jin pohon preh, they agreeing they're going to respect each other. Sesepuh desa also going to do the same thing, and he's going to mediate between the group of the maid and contractor. Jin pohon preh then instructed Sawan to return Suli. Sawan segera menjemput Suli. Sesaat kemudian muncul kembali sambil membawa Suli yang belum sadar sepenuhnya. Rajek Wesi juga belum bisa melihat kehadiran Suli, tapi sesepuh desa melihat kehadiran Suli. So Sawan returned with Suli. She's not entirely back to normal. Rajek Wesi is not able to see Suli and Sawan, but sesepuh desa has the ability to see the maid, ya. Sesepuh desa. Pak Rajek, apakah sampean merasa ada sesuatu yang lain? Rajek Wesi celingukan melihat sekitarnya. Tidak ada itu. Sesepuh desa is asking, Rajek Wesi, do you feel anything? Can you feel anything? Rajek Wesi, no, nothing. Sesepuh desa, oh ya, goblok, menunjuk kepada Suli di dekatnya. Sesepuh desa said, idiot, stupid, while pointing at Suli, who's next to Rajek Wesi. Lah wanita ini siapa? So who is that woman? Rajek Wesi mendekati Suli, menariknya setelah wanita itu sadar kembali. Suli, loh kok saya ada di sini? Rajek Wesi, iya tadi kamu di sana, saya tarik ke sini. Suli, saya takut Pak Rajek. Rajek Wesi, sekarang tidak perlu takut, semuanya sudah saya beresi. Sepuh desa, Pak Rajek, saya sudah memenuhi permintaan sampean. Terus mau apa? So Rajek Wesi is back being arrogant. Untuk warga desa, tidak bisa. Sepuh desa menahan marah luar biasa. He's trying not to get angry. Pembantu sepuh desa menahannya. Baik, kalau sampean ada apa-apa, tanggung sendiri. Alright then, if something happen, I don't care. Pergi dari tempat itu diikuti pembantu sepuh desa. Suli, Pak Rajek, ada urusan apa dengan sepuh desa? Rajek Wesi, kamu tidak perlu ikut campur. Dia tadi mengajak saya di bawah pohon preh itu. Lantas komat Kamit biar kelihatan angker. Biar saya takut. Pinter kok sekarang ini orang cari kerjaan semacam itu. Jin pohon preh kepada Gendruwo. Masa kita dibilang pinter? Aneh kan? Kita ini dikodratkan hidup sebagai sosok yang bodoh. Saya semakin tidak bisa memahami manusia. Suatu saat saya menseminarkan manusia, tapi Gendruwo saya takut. Manusia itu tidak bisa menepati janjinya. Suli, demit atau bukan itu tidak penting. Sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Gendruwo, Lurahe, tempat tinggal kita ini hanya tersisa sepotong-potong. Kita selalu didesak-desak. Jadi mana mungkin kita punya waktu menseminarkan manusia. Rajek Wesi, Suli, aku lebih baik percaya pada otak dan tanganku. Dengan tangan dan otakku ini, alam bisa saya kembangkan. Jin pohon preh. Tidak, Gendruwo, kita masih bisa menaruh harapan kepada sesepuh desa. Dialah salah seorang manusia di jagat kasar yang tidak bertangan dan berotak gombal. Rajek Wesi, yang jelas saya tidak ingin proyek saya ini menjadi gombal hanya lantaran pohon preh itu. Gendruwo, tapi Lurahe, tidak semua manusia itu bisa diajak bekerja sama seperti sepuh desa itu, apalagi menunjuk Rajek Wesi. Lihat itu Lurahe, manusia yang memakai topi kuning itu, dia sangat berbahaya. Para demit cemas dan takut melihat Rajek Wesi. Suli, Pak Rajek, sekarang tidak usah berbelit-belit. Jelaskan apa maunya Pak Rajek yang sebenarnya. Sudah jelas.
robohkan pohon preh itu. Raja Besi still insist to get rid the tree. Suli, Pak Rajek, kita sudah tidak mampu merobohkan pohon preh itu dengan cara apapun. Rajek Besi, kamu ketinggalan zaman. Pakai dinamit. Para demit langsung bereaksi, gusar, takut dan waspada. Bahkan kalang kabut, Rajek Besi sibuk mengatur dinamitnya untuk dipasang di sekitar pohon preh. Siap diledakkan. Suli, ingat Pak Rajek, bisa gawat sekali, tanah bisa longsor semuanya. Suli is trying hard to remind Rajek Besi not to use the dynamite. Rajek Besi sambil membenahi dinamitnya, hentikan konsultasimu Suli, minggir sana, get out, move away. Suli, kalau begitu akan saya panggil seluruh penduduk desa, akan saya panggil sesepuh desa. Suli then said, alright, then I'm going to call all the members of the community. Rajek Besi, panggil sana, panggil semua penduduk desa. Para demit makin cemas melihat rakitan dinamit di mana-mana di sekelilingnya. Mereka tegang, kacau. Rajek Besi sudah memberesi semua dinamitnya dan kini bersiap-siap meledakkannya. So all the demit and Suli were very worried, very stressful. They staring, they so afraid, watching Rajek Besi getting prepared and getting ready with the dynamite to press the button to explode the dynamite to get rid of the pohon preh. Rajek Besi, Suli, lihat ini, Suli. Rajek Besi menekan tombol meledakkan dinamit itu. Dinamit meledakkan, menghancurkan pohon preh dan kawasan itu. Pohon preh tumbang, hancur, para demit lenyap. Tanah di kawasan langsung longsor. Rajek Besi juga roboh tersungkur, dihantam tanah longsor. Terdengar suara meraung-raung, merintih menyayat hati, mengerang kesakitan. Saat semua reda sepi, muncul sesepuh desa dan pembantu sesepuh desa. Memandang tanah longsor dan pepohonan yang tumbang ludes, Rajek Besi terkapar tak berdaya. Pembantu sesepuh desa mendekati Rajek Besi dan berkata, kamu salah yang ke-180 kalinya. Selesai. Jadi itu tadi akhir dari naskah demit bagian yang keempat. Selamat menyimak, selamat mencatat, selamat membaca, selamat berdiskusi, selamat menerjemahkan, dan sampai bertemu di kelas.